Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang sosiologi PAI di sekolah umum. Materi sosiologi PAI di sekolah umum. Yang pertama, setting sosial PAI masuk ke sekolah. Yang kedua, problem-problem sosial PAI di sekolah. Yang ketiga, solusi dari problem-problem sosial PAI di sekolah. A. Setting sosial PAI masuk ke sekolah. 1. Pengertian pendidikan agama Islam. Dalam buku Pendidikan Islam, Zakiyah Derajat menyimpulkan bahwa pengertian dari pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Sedangkan dalam buku Ilmu Pendidikan Islam yang dikarang oleh M. Anfin menyatakan bahwa pendidikan agama Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Pengertian pendidikan agama Islam dengan sendirinya adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. 2. Konsep pengajaran PAI di sekolah umum. Menurut Noeng Muhajir yang dikutip oleh Dr. Randos Muhaimin MA dalam bukunya yang berjudul Arah Buku Pengembangan Pendidikan Agama Islam, ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran nilai, yaitu A. Strategi tradisional merupakan pembelajaran nilai dengan jalan memberikan nasihat yang memberitahukan secara langsung nilai yang baik dan nilai yang kurang baik. B. Strategi bebas merupakan pembelajaran yang penerapannya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang akan diambilnya, dan kelemahan metode peserta didik belum tentu mampu memilih nilai mana yang baik atau yang benar bagi dirinya, sehingga masih sangat diperlukan bimbingan dan pendidik untuk memilih nilai yang terbaik. C. Strategi reflektif merupakan pembelajaran yang mengaitkan teori dengan pengalaman. Strategi ini lebih relevan dengan tuntunan perkembangan berpikir peserta didik dan tujuan pembelajaran nilai untuk menumbuhkan kesadaran rasional terhadap nilai tertentu. D. Strategi transinternal merupakan pembelajaran nilai dengan melakukan transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Pelaksanaan pendidikan agama Islam tidak hanya disampaikan secara formal dalam satu proses pembelajaran oleh guru agama, tetapi juga dilakukan di luar proses pembelajaran, yaitu kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan pendidikan agama ketika menghadapi sikap atau perilaku peserta didik. Fungsi pendidikan agama Islam di sekolah adalah untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta akhlak mulia. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Penyelesaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam. Berdasarkan fungsinya tersebut, pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan penupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Materi yang kedua yaitu problem-problem sosial PAI di sekolah. Problem adalah berbagai masalah-masalah sulit yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal, seperti ketidaksediaan sarana prasarana, rendahnya kerjasama orang tua dengan guru,
dan semangat belajar siswa yang semakin menurun. Berikut adalah berbagai problem-problem sosial PAI di sekolah. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran PAI. Kendala yang banyak dihadapi oleh peserta didik di sekolah umum adalah kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran PAI, serta kurangnya buku bacaan yang tersedia. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. Proses pembelajaran yang kurang efektif dikarenakan oleh guru yang kurang menguasai kelas dan kurang dalam menguasai peserta didik, sehingga membuat suasana pembelajaran menjadi tidak efektif. Yang ketiga, kurangnya motivasi belajar peserta didik. Motivasi peserta didik masih tergolong rendah karena masih banyak peserta didik yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, kurang peduli dengan mata pelajaran PAI, dan kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, kurang bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan baik sesuai tajwid. Di sekolah masih banyak ditemukan peserta didik yang tidak pandai membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bahkan ada juga yang lupa dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang kelima, malas untuk melakukan sholat fardu secara rutin. Sebagian siswa malas melaksanakan sholat fardu walaupun sudah diingatkan. Padahal peserta didik yang dapat melaksanakan kewajibannya adalah tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Akan tetapi, masih banyak siswa yang cenderung malas dan enggan melaksanakan sholat fardu di rumah maupun di sekolah. Yang keenam, minimnya kompetensi guru dalam menguasai kelas dan peserta didik. Guru masih kurang dalam menguasai kelas dan kurang dalam menguasai materi pembelajaran, sehingga semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran menjadi menurun. Dan yang terakhir, kurang tegas dalam menjelaskan materi. Guru yang mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kurang dalam penguasaan materi, sehingga ketika guru menjelaskan di depan kelas, intonasi suara guru terlalu pelan dan kurang tegas, sehingga peserta didik yang duduk di belakang kurang memahami isi materi yang disampaikan oleh guru. Baik, materi yang ketiga tentang solusi dari problem-problem sosial PAI di sekolah. Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa. Guru juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mengajar menggunakan metode baru, karena keaktifan siswa lebih penting untuk mengembangkan daya pikir, kritis, dan keberanian mental dalam belajar. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran. Sarana dan prasarana pembelajaran harus dikembangkan agar dapat menunjang proses belajar mengajar. Untuk menunjang proses belajar mengajar, yang perlu dikembangkan adalah perpustakaan, sarana penunjang kegiatan kurikulum, dan sarana serta prasarana kegiatan ekstrakurikuler dan